Semuanya terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk hadir bersama kami. Alhamdulillah kami hari ini telah melaporkan dan juga memberikan laporan sesuai dengan keterangan Pak Ari dan Pak Dodi barusan. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2025 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini harus ada. Sehingga karena amanah itulah yang diberikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam institusi ini, kami hadir di sini untuk terus mencari keadilan tersebut. Terima kasih. Ya. Oke ya. Satu hal lagi tadi kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga, viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan menerima banding atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim untuk melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan, hakim merasa ketakutan, itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Pak, Oke? Pak, kemarin Wakil Ketua DPR belum lama ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun terhadap Mas Nadiem. Apakah tim pengacara menduga akan mendapatkan pengampunan gitu Mas Nadiem atau bagaimana? Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu, karena itu bukan ranah kami ya. Kami mengharapkan paling tidak beliau sebagai pimpinan DPR mengatensi kasus ini, supaya jangan sampai ada upaya-upaya penekanan-penekanan, pengarahan-pengarahan yang membuat hakim-hakim ini menjadi tidak independen, tidak bebas dan tidak lagi profesional. Kami harapkan hanya itu kepada beliau-beliau yang di DPR. Kita harapkan di negara ini ada kepastian hukum, sehingga investasi bisa masuk ke negara ini dan ekonomi kita semakin membaik. Itu harapan kita. Akan mengajukan pengampunan nggak sih Pak ke Pak Presiden gitu? Kalau itu kan hak prerogatifnya Presiden. Kewenangan beliau. Artinya apakah diajukan atau tidak diajukan itu belum wacananya belum ke sana, karena ini masih proses hukum, masih proses banding dan kasasi segala macam. Sehingga tolonglah lihat bahwa kasus ini ada masalah dalam proses penegakannya, supaya betul-betul ada kepastian dan keberanian dalam hakim memutus perkara ini. Kemarin sudah mengajukan banding poin-poin apa? Oh ya, baiklah. Kaitan dengan banding ya. Jadi kami sudah resmi mengajukan pernyataan banding minggu lalu, hari Rabu. Dan kami dalam minggu ini akan menyerahkan memori bandingnya. Nah, dalam memori banding ini, karena ini masih yudek fakti, masih bicara tentang fakta, kami akan menyampaikan sekian banyaknya yang fakta-fakta yang diabaikan oleh majelis hakim. Sehingga dalam hal ini kami minta supaya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta yang diabaikan tersebut. Lalu terhadap fakta untuk mengkoreksinya dalam proses itu. Lalu kami juga akan mencoba mengajukan kembali beberapa saksi dan beberapa ahli tambahan dalam proses banding tersebut. Semoga ini bisa diterima dan bisa diputus oleh majelis hakim. Kira-kira itu intinya. Ada saksi faktanya Bang? Kami lagi coba untuk ajukan. Belum bisa kami sampaikan saat ini. Kalau dokumen yang dibawa itu kemarin besok ke memori banding seperti apa? Iya, dokumennya yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tetap membahas tentang yudek fakti, tentang fakta-fakta persidangan. Lalu juga ada pembahasan tentang salah penggunaan teori. Teori yang digunakan oleh majelis hakim itu salah fatal. Teori kondisi sine qua non itu teori yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan. Bahkan ahli sudah menjelaskan di persidangan, tetapi kemarin masih digunakan oleh majelis hakim. Sehingga ini bisa membahayakan terhadap proses penegakan dan kepastian hukum kita.
Oleh karena itu kami minta supaya majelis hakim di tingkat banding bisa mengkoreksi tentang penerapan teori ini. Pak, soal Teman. rekomendasi TPPU dari hakim untuk mengusut di ranah kami ya, artinya silakan saja dilihat, karena kami tidak ada yang perlu kita khawatirkan pada proses ini. Kami dengan pihak keluarga tidak mengkhawatirkan apapun dalam proses ini, karena kami berkeyakinan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim. Ya, kami meyakini itu dan kami yakin betul semua proses sudah dilakukan secara benar. Sehingga apapun upaya-upaya yang didasari oleh emosi, oleh ambisi, kami tidak khawatirkan itu. Itu juga karena ketidakprofesionalan penegak hukum di dalam memahami peristiwa yang diperiksa. Itu kan terjadi karena adanya asumsi daripada majelis yang menilai bahwa adanya transaksi korporasi itu berkaitan dengan kepentingan daripada Pak Nadiem. Padahal fakta sudah menyatakan bahwa uang tersebut adalah dalam transaksi korporasi dan semua ada di dalam korporasi tersebut, dan korporasi tersebut diperiksa oleh otoritas jasa keuangan, dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal berkaitan dengan insider trading maupun transaksi semu. Nah, oleh karena itu di dalam laporan kami tadi juga melaporkan adanya ketidakprofesionalan, dan itu sebenarnya sudah diakui oleh hakim sendiri bahwa dia tidak mengerti hukum investasi. Nah, oleh karena itu memang apa yang terjadi di proses peradilan ini menunjukkan adanya carut-marut pelaksanaan proses persidangan ini dari awal. Ya, dari awal alat bukti yang digunakan pada saat menetapkan tersangka, adanya chat sebelum jadi menteri, adanya upaya menunjuk Chromebook dari sebelum jadi menteri, kan nggak ada, nggak terbukti. Adanya kerugian 9 triliun, nggak ada. 9 triliun itu dicari nggak ada. Sampai hakim ya menegasikan, dia tidak mempertimbangkan sama sekali adanya 2 laporan BPKP sebelumnya. Kemudian dia juga tidak mau mempertimbangkan adanya surat pernyataan jaminan mutlak yang jelas-jelas bahwa apabila ada kemahalan ya dikembalikan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah memang dari awal mereka sudah mau menjatuhkan hukuman? Nah, begitu juga mengenai sekarang. Bagaimana nasib 1,5 juta Chromebook yang saat ini masih digunakan ya, untuk proses belajar, untuk proses asesmen, untuk proses training guru, untuk proses administrasi sekolah, untuk proses penilaian sekolah. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Jangan-jangan permasalahan ini adalah untuk ya ditumpangi oleh penumpang gelap untuk memanfaatkan hal-hal yang lain. Misalnya dengan adanya Chromebook ini, Departemen Pendidikan tidak perlu lagi mencetak buku. Berapa triliun anggaran cetak buku nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi harus mencetak buku. Tidak ada lagi bimbel-bimbel. Kenapa? Karena sekarang semua orang tua nggak perlu mengirim anaknya ke bimbel. Sehingga apa? Menghapus kesenjangan antara murid yang kaya dengan murid yang tidak memiliki kemampuan. Kalau dulu yang kaya bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Nah, dengan adanya pemerataan kesempatan ini, maka tidak ada lagi diskriminasi. Mutu pendidikan, pengajaran, semua sama karena tersentral melalui CDM, melalui Chromebook pengajarannya. Jadi materi yang ada di Banda Aceh, di Jakarta, di Papua, di Ujung Pandang sama. Nah, ini pengadilan menutup mata. Nah, ini yang hati-hati, jangan-jangan ya jangan sampai perkara ini ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena ada anggaran triliunan rupiah yang tidak lagi bisa digunakan karena adanya Chromebook ini. Terima kasih. Mau tambahkan? Saya ingin berterima kasih kepada seluruh dukungan, doa, perhatian, dan hati yang telah diberikan kepada suami saya dalam perkara ini selama
6 bulan, 7 bulan kami bersidang. Saya juga di sini ingin menyampaikan bahwa perjuangan yang kami tetap kerjakan sampai hari ini, hadir di sini bersama-sama dengan seluruh tim PH kami adalah satu perjuangan untuk semua kasus, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama. Karena hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak kita semua. Dan saya masih yakin, saya masih percaya bahwa sistem kita masih bisa kita harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.